Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-235. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada Argopati pun digetarkan pula oleh geram di dalam pusat jantungnya. Tetapi nalarnya masih cukup kuat untuk membuat pertimbangan yang bagi pemimpin pengawal itu dianggapnya terlampau lamban. Yang harus kau lakukan adalah membuat perhitungan yang tepat, berkata Argopati. Apabila ada di antara kalian yang menyeberang, maka kau harus mengetahui imbangan kekuatan itu. Tugasmu yang lain adalah mempersiapkan diri. Setiap saat kalian harus dapat bergerak cepat. Pemimpin pengawal tanah perdikan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan segera memberikan petunjuk-petunjuk baru, tetapi kau harus menyampaikan laporan-laporan setiap saat. Sekali lagi pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Selebihnya, Argopati telah memberikan petunjuk laporan bagi para pemimpin tanah perdikan itu, bagaimana mereka harus menghadapi kabar yang semakin merata. Kabar yang sebenarnya telah benar-benar menggelisahkan Argopati sendiri. Tetapi Argopati itu terikat oleh janjinya. Pada saat purnama naik di bawah pucang kembar, pada saat ia mengucapkan janji itu, ia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa ia sekarang bukan lagi Aryo Tejo yang dahulu, tetapi ia adalah kepala tanah perdikan yang mempunyai tanggung jawab yang besar atas kewajibannya. Dengan demikian, maka setiap persoalan pribadinya, mau tidak mau pasti akan menyangkut persoalannya sebagai seorang kepala tanah perdikan. Persoalannya dengan Ki Tambakwedi yang tampaknya sebagai persoalan pribadi itu pun ternyata tidak dapat terlepas dari kaitan persoalannya dengan si Danti itu. Argopati menyadari persoalannya setelah ia terlibat dalam kesulitan. Ternyata perkembangan keadaan tidak menjadi semakin baik. Kabar yang tersiar semakin lama semakin menjadi menggelisahkan, sehingga Argopati terpaksa mengirimkan beberapa orang untuk langsung menemui Ki Tambakwedi membawa pesan pribadinya. "Tidak, aku tidak akan berbicara apapun," berkata Ki Tambakwedi setelah ia mendengar pesan dari utusan Argopati. Ki Argopati minta jawaban. Jawab utusan itu, "Tidak, kau dengar, aku tidak akan memberikan jawaban apapun." "Baik, kalau demikian, berarti kedatanganku tidak berarti. Bagi Ki Argopati ini adalah keputusan yang akan jatuh," berkata utusan itu. "Aku hanya sekedar utusan, tetapi keputusan yang diberikan oleh Ki Argopati akan mengikat seluruh tanah perdikan Menoreh." Mendengar jawaban itu, Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Ia tahu benar bahwa Argopati tidak ingin melihat pertumpahan darah. Ia pasti akan berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk menyelesaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka berkata Ki Tambakwedi yang licik itu, "Baiklah, aku akan menjawab.
Katakan kepada Ki Argopati bahwa aku tetap pada pendirianku. Kalau Ki Argopati bersedia menempatkan dirinya bersama aku dan putranya yang digadangnya untuk menduduki tempatnya kelak, maka semuanya akan menjadi baik. Tidak ada pertentangan yang dalam. Kami hanya ingin mendapat perlindungan pertanggungan jawab, terutama putranya yang kini terancam bahaya. Sebaiknya Ki Argopati mempertimbangkan keputusannya. Bukan itu yang ditanyakannya, jawab utusan itu. Tetapi Ki Argopati ingin tahu, apakah kalian bersedia menghentikan segala macam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di tanah perdikan ini? Diam! Bentak Ki Tambakbudi yang hampir kehilangan kesabaran. Katakan saja kepada Ki Argopati, aku tidak mau berbicara dengan cecurut-cecurut macam kau. Ki Tambakbudi, wajah orang itu menjadi merah padam. Aku tahu bahwa 10 orang seperti aku, bahkan 100 orang mungkin tidak dapat menyamaimu. Tetapi bahwa aku sekarang sedang mengemban tugas dari Ki Gede Menoreh, kedudukanku adalah kedudukan seorang utusan dari seorang yang paling berkuasa di sini. Karena itu, jawablah pertanyaan Ki Gede Menoreh. Apakah kau bersedia menghentikan segala kegiatan atau tidak? Hanya itu. Dan jawabnya pun hanya ada satu di antara dua. Ya atau tidak? Tidak. Yang berteriak kemudian adalah Sidanti. Hampir saja ia meloncat menerkam utusan itu. Tetapi Ki Tambakbudi telah menahannya. Tunggu dulu Sidanti. Apalagi yang ditunggu? Orang ini ternyata bermulut besar. Betapa ia menjadi sombong hanya karena ia menjadi seorang utusan. Sudah sepantasnya ia dicincang di halaman. Ia hanya sekedar seorang utusan, berkata Ki Tambakbudi. Tanganmu terlampau bernilai untuk melakukannya. Orang ini tidak sepantasnya mendapat pelayanan dari kau, apalagi aku. Lalu apakah yang akan guru lakukan atasnya? Biarkan saja ia pergi dan menghadap Argopati. Aku sudah memberi penjelasan. Bukan itulah soalnya. Utusan itu masih saja memotong. Sidanti menggeram. Bahkan darah Ki Tambakbudi sendiri terasa telah mendidih. Tetapi ia adalah seorang yang licik, sehingga ia pun berkata, biarkan saja ia Sidanti. Meskipun bukan itu yang ditanyakan, tetapi ia akan bercerita juga di hadapan Ki Argopati. Ia akan bercerita tentang sikapku dan semua yang didengarnya. Kini utusan itulah yang menggeram. Tetapi ia berkata, aku akan bercerita. Tetapi apakah kau yakin bahwa ceritaku tidak akan membakar hati Ki Argopati dan memaksanya untuk bertindak hari ini juga? Aku tahu benar bahwa kalian masih belum siap seandainya Ki Argopati mengambil tindakan hari ini. Bodoh sekali, sahut Sidanti. Apakah kau tidak mempertimbangkan bahwa dengan demikian aku dapat membunuhmu? Kematianku tidak akan berarti apa-apa, baik bagi Menoreh maupun bagi Ki Argopati. Aku hanyalah seorang pengawal tanah perdikan dari antara sekian banyak orang. Tetapi arti kematianku akan sangat penting bagi kalian. Sebab kematianku adalah jawaban yang tegas dari pertanyaan Ki Argopati. Ya atau tidak? Setan, sahut Ki Tambakbudi. Pergi, cepat pergi. Terserahlah apa yang akan kau katakan kepada Ki Argopati. Aku sudah mengemukakan pendirianku. Aku tahu bahwa Argopati masih berusaha mencari jalan yang baik untuk menemukan penyelesaian. Aku pun berpendirian demikian. Kalau kau sebagai seorang utusan telah memotong hasrat yang bersamaan, yang menyala dari dalam dada Argopati dan putranya bersama-sama, maka kutuk yang paling jahat akan jatuh kepadamu. Seandainya kelak berkobar persoalan yang sama-sama tidak kita kehendaki, maka kaulah sumber dari segala macam sebab. Karena seandainya kau tidak membakar hati Argopati, maka semuanya tidak akan terjadi.
Utusan itu mengerutkan keningnya. Ia dapat mengerti kata-kata Ki Tambakbedi, tetapi ia pun curiga pula atas segala macam kemauan baik yang diucapkannya. Karena itu maka akhirnya ia berkata, "Aku hanya sekedar utusan. Aku akan menghadap Ki Argopati apabila aku tidak kau bunuh di sini. Sebab untuk membunuhku, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Meskipun aku pasti akan melawan dengan segenap hati." Pergilah!" teriak Sidanti. "Kau terlampau memuakkan bagiku. Katakan kepada Ayah Argopati semuanya yang pernah kau dengar di sini." Pengawal tanah perdikan menoreh yang menjadi utusan Ki Argopati untuk menemui Ki Tambakbedi dan Sidanti itu pun kemudian meninggalkan rumah Argojoyo yang seolah-olah telah menjadi pusat dari segala kegiatan dan gerakan yang dilakukan oleh ketiga orang itu. Mereka telah membuat rumah itu sebagai pancatan untuk menggenggam seluruh kekuasaan, tidak saja di Menoreh, tetapi kekuasaan Pajang seluruhnya apabila saatnya telah datang. Argopati mendengar keterangan utusannya dengan hati yang pedih. Terbayang di dalam rongga matanya bahwa sesuatu yang tidak diharapkan benar-benar akan terjadi. Sudah tentu ia tidak akan dapat membiarkan hal itu pula. Tidak dapat membiarkan Sidanti merebut kekuasaannya atas tanah perdikan ini. Meskipun memang pernah dijanjikannya. Tetapi cara yang ditempuh oleh Sidanti adalah cara yang sangat menyakitkan hati. Soalnya, bukan karena aku tidak mau menyerahkan kekuasaan itu kepada anakku, berkata Ki Argopati kepada pembantu-pembantunya. Tetapi yang lebih penting lagi bagiku adalah cara yang mereka pilih. Dan terlebih-lebih lagi, apakah yang akan terjadi sesudah itu? Aku tidak berani membayangkan apakah yang akan dilakukan oleh Sidanti dengan orang-orang yang kini mendukungnya. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang ingin berbuat sekehendak sendiri tanpa dikendalikan lagi, orang-orang yang kaya tanpa mempertimbangkan dari mana ia mendapat kekayaan itu, orang-orang yang ingin berkuasa, dan orang-orang yang mendapat keuntungan dari segala macam benturan-benturan yang terjadi. Bahkan orang-orang yang sekedar mendapatkan janji untuk kepentingan pribadi, orang-orang yang terlampau miskin dengan harapan-harapan yang dibayangkan akan dapat berlaku kelak. Kepentingan-kepentingan yang berbeda tetapi mempunyai satu titik tumpuan, yaitu perubahan atas pimpinan tanah perdikan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Menoreh, berbahaya bagi keturunan kita kelak. Pembantu-pembantu dan tetua-tetua tanah perdikan Menoreh menyadari betapa keadaan telah meluncur dengan cepatnya ke dalam suatu kesulitan yang hampir tidak dapat dicegah lagi. Para pemimpin pengawal tanah perdikan itu hampir-hampir sudah tidak dapat bersabar lagi. Membiarkan hal itu berlarut-larut berarti membiarkan dirinya diintai oleh seekor harimau lapar. Setiap saat dalam kelengahan yang sekejap saja pasti segera akan menerkam dengan garangnya. Tetapi Ki Argopati selalu mencoba menunggu sampai saat purnama naik. Ia ingin menyelesaikan janjinya, janji jantan yang tidak dapat diingkarinya. Memang kadang-kadang tumbuh pertentangan di dalam dirinya. Apakah ia akan membiarkan Menoreh ditelan oleh kesulitan yang lebih parah dengan taruhan yang lebih mahal, sekedar memenuhi harga diri pribadinya? Tidak, saat purnama akan segera datang.
Hanya tinggal beberapa hari lagi. Selain itu, aku pun akan sudah siap untuk bertindak serentak. Sekali pukul, Ki Tambak Wedi harus hancur. Kalau tidak, maka keadaan akan menjadi lebih parah lagi. Berkata Argopati di dalam hati. Maka yang dilakukan oleh Argopati kemudian adalah mempersiapkan pasukan pengawal sejauh-jauhnya. Kepada para pemimpin Tanah Perdikan, Argopati memerintahkan untuk melakukan perlawanan atas kabar yang tersiar. Mereka harus tegas-tegas mengatakan bahwa pada saatnya, apabila orang-orang yang sesat itu tidak segera kembali ke jalan yang lurus, Argopati akan melakukan tindakan yang keras kepada mereka. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh harus menarik garis yang jelas di manakah orang-orang yang melakukan perlawanan itu menempatkan dirinya. Sejak saat itu, peronda-peronda harus ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Para pengawal harus berada dalam kesiapan kesiagaan penuh setiap saat. Gardu peronda harus segera dilengkapi dengan alat-alat untuk tengara setiap gerakan yang mencurigakan. Kita tidak dapat melakukannya dengan bersembunyi-sembunyi lagi, berkata Argopati. Kita terpaksa melakukannya dengan terbuka, justru untuk menenteramkan hati rakyat, bahwa kita pun telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang tidak kita kehendaki. Sementara itu, setiap cara untuk menempuh jalan lain masih harus kita usahakan, agar Menoreh tidak terjerumus ke dalam api yang dapat membakar seluruh bukit ini menjadi karang abang tanpa arti. Ternyata setiap pemimpin Tanah Perdikan Menoreh dan setiap pengawal yang masih setia kepada Argopati telah melakukan perintah itu dengan baik. Di tempat-tempat tertentu telah ditempatkan satuan-satuan pengawal yang dapat bertindak setiap saat. Tetapi para pemimpin itu pun tidak dapat menutup mata dari kenyataan bahwa sebagian dari mereka pun telah terpengaruh oleh berbagai macam janji dan harapan yang diberikan oleh Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argojoyo. Mereka tidak segan-segan untuk melontarkan segala macam fitnah yang paling keji sekalipun untuk membangkitkan kebencian rakyat kepada Ki Gede Menoreh. Aku tidak menyangka bahwa hal ini dapat terjadi, berkata Ki Argopati kepada Pandanwangi ketika mereka duduk berdua di peringgitan rumahnya. Ternyata benih yang ditaburkan oleh Ki Tambak Wedi itu telah tumbuh menjadi sebatang pohon berduri yang meracuni tanah ini. Pandanwangi tidak menyahut, tetapi tekadnya telah bulat untuk berbuat apa saja di samping ayahnya sebagai kepala Tanah Perdikan. Pandanwangi, berkata ayahnya, ilmumu ternyata telah menjadi jauh sekali maju. Kau tidak boleh berhenti. Setiap malam kau masih harus melakukannya tanpa dilihat oleh orang lain, supaya tempat latihan kita itu tidak menjadi sasaran tindakan licik Ki Tambak Wedi dan para pengikut-pengikutnya. Pandanwangi mengangguk. Malam nanti, aku akan sampai kepada puncak unsur-unsur gerak yang menjiwai seluruh perguruan Menoreh. Kau sudah saatnya untuk menerimanya. Aku mempunyai perhitungan. Dengan demikian, kau akan berada lebih tinggi di dalam tataran ilmumu dari Sidanti, yang saat ini pasti tidak sempat melakukan latihan-latihan yang berarti. Tetapi aku telah menyisihkan waktu untuk itu, untuk kepentinganmu. Seandainya terpaksa terjadi sesuatu atas Tanah Perdikan ini, maka kau akan mampu melindungi dirimu sendiri dari bencana itu. Pandanwangi tidak menyahut, tetapi ternyata bahwa ayahnya telah sampai pada suatu kemungkinan
baginya untuk melakukan perlawanan atas si Danti, kakaknya itu. Meskipun si Danti bukan putra Ki Gede Menoreh, tetapi si Danti itu telah dilahirkan pula oleh Roro Wulan, ibunya. Terasa desir yang tajam tergores di dinding hatinya, tetapi Pandanwangi mencoba menggeretakkan giginya untuk mengusir perasaan yang mengganggu dirinya itu. Ia ingin berdiri di tempat yang telah dipilihnya. Menurut nalarnya, ia tidak mau terombang-ambing oleh perasaannya yang kadang-kadang kehilangan keseimbangan. Tetapi betapapun juga ia berusaha, namun setiap kali terngiang di telinganya. Si Danti adalah kakakmu seibu, kakak yang dengan sayang membawamu bermain-main di masa kanak-kanak. Kami bukan anak-anak lagi. Pandanwangi mencoba menahan gelora perasaannya, namun ia tidak dapat menahan ketika setitik-setitik air membasahi pelupuk matanya. Ayahnya menyadari betapa beratnya bagi Pandanwangi untuk memilih sikap, tetapi adalah kewajibannya untuk mencoba menunjukkan arah, seperti seseorang yang berdiri di simpang jalan yang sama-sama menuju ke dalam kesulitan. Maka Pandanwangi harus memilih salah satu di antaranya, salah satu yang paling baik betapapun sulitnya. Ketika kemudian malam tiba yang semakin lama menjadi semakin dalam, maka Ki Argopati dan Pandanwangi telah berada di sebuah tanah lapang sempit yang sepi, tempat yang mereka pilih untuk menempa satu-satunya anak yang akan dapat meneruskan hadirnya tanah perdikan Menoreh apabila si Danti sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Argopati. Angin yang silir telah mengusap tubuh-tubuh yang basah oleh keringat. Pandanwangi telah mencoba untuk mencurahkan segenap kemampuan yang ada padanya supaya ia tidak mengecewakan ayahnya yang sedang dikalutkan oleh kakak seibunya. Ternyata harapan Ki Argopati yang ditumpahkan kepada putrinya itu tidak sia-sia. Pandanwangi kini sedang berada di dalam latihan yang paling sulit. Keringatnya telah membasahi seluruh wajah kulitnya, dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Terasa getaran-getaran yang semakin cepat mengalir di segenap otot bebayu, bahkan terasa seolah-olah bergetar di seluruh bagian tubuhnya, menyelusuri segenap tulang sumsumnya. Getaran-getaran itulah sumber pancaran ilmu yang harus dipelajarinya, diluluhkan dengan getar di dalam dirinya, dan kemudian akan terpancar dalam satu bentuk yang dahsyat. Dengan getaran-getaran yang harus dikenali bentuk dan wataknya, Pandanwangi akan mampu membangunkan segenap tenaga cadangan di dalam dirinya seperti yang dikehendakinya, yang kadang-kadang di dalam wujudnya hampir-hampir tidak dapat digapai oleh akal. Tetapi sebenarnya lah bahwa sumber kekuatan itu telah ada di dalam diri, lahir bersama-sama dengan kelahiran dirinya dari sumber yang Maha Esa. Kekuatan itu sama sekali bukanlah hasil buatan manusia, bukan karena kepandaian dan kemampuan manusia menciptakan kekuatan dan kelebihan di dalam dirinya dari orang-orang lain. Tetapi manusia hanya dapat mengenali dan mempergunakannya yang sebelumnya memang telah ada di dalam diri. Sesuai dengan sumbernya, maka tidak ada lain bahwa tenaga cadangan dan setiap pancaran kekuatan
hendaknya dipergunakan menurut arah yang telah ditentukan untuk kepentingan kasih sesama dan untuk kepentingan sumber itu sendiri dalam segala macam tuntunannya. Tetapi ternyata bahwa di dalam diri manusia terdapat pengenalan yang kadang-kadang sesat dari arah pancaran sumbernya, sesat dan tidak ingin menemukan jalan kembali. Dibangkitkannya kekuatan di dalam diri manusia dengan landasan yang samar dan bahkan dengan landasan yang kelam dan hitam pula, untuk tujuan yang kelam dan hitam pula, hingga manusia yang demikian semakin lama akan menjadi semakin jauh tersesat. Ternyata Pandan Wangi benar-benar tidak mengecewakan ayahnya ketika keringatnya seolah-olah telah terperas habis dari dalam tubuhnya. Maka sampailah ia pada puncak ilmu yang diturunkan ayahnya kepadanya, unsur gerak yang merampas segenap kekuatan lahir dan batinnya, memukaunya dalam pengaruh yang semula kurang dikenalnya, tetapi kemudian dimengertinya bahwa yang kurang dikenalnya itu adalah dirinya sendiri dalam bentuknya yang paling wajar, tanpa pulasan lahiriah, dan bahkan seakan-akan tidak mengenal wadaknya sendiri, hakikat dari kekuatan manusiawi yang tersimpan di dalam diri, dalam pancaran pribadi yang lengkap. Ketika getaran itu terasa mencekam seluruh tubuhnya, maka Pandan Wangi merasakan betapa sulitnya ia melawan kehendak di dalam diri, seolah-olah suatu kekuatan yang dahsyat telah menyeretnya ke dalam suatu keadaan yang tidak dimengertinya. Tetapi Pandan Wangi tetap bertahan. Ia mencoba untuk tetap sadar dan mendengar kata-kata petunjuk ayahnya. Ia mendengar kata demi kata, meskipun seolah-olah semakin lama menjadi semakin jauh. Dipusatkannya inderanya untuk tetap mendengar suara itu. Kini Pandan Wangi justru tidak bergerak sama sekali. Ia berdiri tegak dengan kaki rapat, tangannya disilangkannya di dadanya, sedang senjatanya, sepasang pedang, mencuat di depan pundaknya. Didengarnya petunjuk-petunjuk ayahnya itu untuk melakukan unsur-unsur gerak yang paling sulit dari ilmunya. Tetapi Pandan Wangi sudah tidak bergerak dengan wadaknya. Dipusatkan inderanya, didengarkannya petunjuk-petunjuk ayahnya, meskipun ia sudah tidak dapat melihat lagi di mana ayahnya berdiri karena matanya sedang terpejam, dan ia tidak tahu lagi dari mana arah suara itu menyentuh lubang telinganya. Namun meskipun demikian, Pandan Wangi merasakan bahwa ia telah melakukan gerak itu, gerak yang justru paling sempurna, gerak yang telah memeras segenap kemampuan batinnya. Semakin lama suara ayahnya itu pun menjadi semakin samar. Ia tinggal harus melakukan satu unsur gerak yang terakhir. Terasa dadanya berguncang dahsyat sekali ketika ia merasa membenturkan kekuatannya itu dengan kekuatan ayahnya. Dilontarkannya kekuatan terakhirnya dalam unsur gerak terakhir. Pandan Wangi hanya merasakan dunia ini kemudian menjadi gelap, terlampau gelap, sehingga kemudian ia tidak melihat dan mendengar apapun lagi. Pingsan. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Diusapnya keringat yang mengalir di keningnya. Kemudian didekatinya putrinya yang terbaring diam di atas rerumputan yang basah oleh embun. Perlahan-lahan ia berjongkok di sampingnya, dirabanya kening Pandan Wangi.
Kemudian tangannya dan dadanya, nafasnya dan darahnya terasa terlampau cepat mengalir. Agaknya terlampau berat baginya, desis ayahnya. Tetapi ia mampu menyelesaikannya sampai unsur yang terakhir dari ilmu perguruan menoreh. Ketika angin silir mengusap dahinya, Ki Gede Menoreh menengadahkan wajahnya. Di langit bintang gemintang berkerediban memenuhi layar yang biru kehitam-hitaman. Bulan yang belum bulat telah bertengger di punggung bukit di sebelah barat. Sejenak dibiarkannya, Pandan Wangi itu terbaring. Arkopati yakin bahwa putrinya itu tidak mengalami cedera apapun, kecuali kelelahan dari pemusatan indera yang berlebih-lebihan. Sesudah itu, ia pasti akan menyadari dirinya sebagai seorang gadis yang telah memiliki bekal yang cukup untuk menempuh kehidupan yang betapapun sulitnya. Arkopati mengerutkan keningnya ketika ia melihat Pandan Wangi menarik nafas perlahan-lahan. Kemudian dibukanya matanya perlahan-lahan pula. Yang pertama-tama diucapkannya adalah, Ayah, "Bangunlah Wangi, kau telah berhasil." Perlahan-lahan sekali Pandan Wangi mencoba menggerakkan tangannya, kemudian kakinya. Berkali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Terasa tubuhnya masih nyeri dan sendi-sendi tulangnya terlampau lemah. "Kekuatanmu akan segera pulih kembali, bahkan dengan kemungkinan yang jauh lebih baik dari keadaanmu sebelumnya." Perlahan-lahan Pandan Wangi mengingat kembali apa yang telah terjadi padanya sebelum ia jatuh pingsan. Latihan yang terlampau berat dan yang terakhir itu, pemusatan indera untuk menangkap unsur gerak yang paling sulit dari ilmunya. Meskipun ia kemudian pingsan, tetapi ia sudah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukannya. Ia mendengar petunjuk-petunjuk ayahnya sampai kalimat yang terakhir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.